Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif, dan kali ini kita mau bahas Kijang kotak. Waduh, ini kalau misalkan kalian lahir mungkin tahun 80-70-an ya, pasti mobil ini ada di salah satu memori kalian. Bahkan yang tahun 2000-an pun juga ya masih banyak juga di jalan kok sekarang, terutama di Klaten ini banyak sekali Kijang kotak ini di jalan ya. Entah kenapa ngeliat mobilnya itu pas lagi nyetir nggak sendirian gitu, ada aja yang lewat gitu kan. Terus kalau lewat tuh suka klakson-klakson gitu kan. Dan gue kayak berharap gitu ya, Toyota itu seperti Suzuki yang membuat Jimny ala-ala retro di tahun sekarang. Nah, kalau misalkan Kijang ngebuat Kijang baru dengan desain yang kotak-kotak ala retro gini, ini sih kayaknya keren banget sih. Nah, tapi itu cuma intermezzo aja ya. Nah, jadi mobil ini pertama kali di launching tahun 1986 menggantikan Kijang Doyok, dan sekarang jauh lebih modern dibanding sebelumnya. Dan yang paling hebat pada zamannya itu Toyota menunjuk 3 buah karoseri bilangnya, kayak bus. Tapi kalau zaman dulu mobil sepertinya di karoseri, dia ini menggunakan full press body. Jadi body-bodinya ini itu kata Toyota itu bebas dempul ya. Jadi ada tiga karoseri ya. Yang pertama itu Nasmoko, terutama ini kan di Jawa Tengah. Ini mobilnya kebetulan bodinya body Nasmoko, terus ada Superior Coach, ada juga Cendana. Jadi memang Kijang kotak ini banyak sekali karoserinya ya. Ada karoseri yang tadi gue bilang, terus ada namanya tugas kita, tugas Anda, kamu siapa, sekarang berbuat apa, itu banyak banget lah pokoknya. Jadi kalau misalkan kalian nemu Kijang kotak dengan berbagai bodi belakang yang aneh-aneh, ada yang fiberglass, ada yang bentuknya seperti Land Cruiser gitu ya. Nah, itu karena kreasi dari tangan-tangan karoseri. Nah, kenapa begitu? Karena pada dasarnya mobil ini adalah mobil pick up atau mobil bak yang dijadikan mobil keluarga karena belakangnya ini ditambahin bodi ke belakang. Kita lihat ke bagian depannya. Jadi ini varian yang pertama ya, yang belum facelift. Ini lampunya masih yang kotak celong masuk ke dalam. Terus lampu sampingnya ini seperti ini. Terus lampu sein sama lampu kecilnya di sini, dan bempernya ini terbuat dari besi. Termasuk ini juga dari besi sama tulisannya Toyota seperti ini. Nah, kalau yang varian facelift tahun 92, lampunya itu sudah lampu yang beling, bikin frame sendiri. Sama di sininya itu beda. Lampu seinnya itu kecil di sini sama di bagian depan sini. Grillnya juga beda, ada yang model tegak lurus sama yang tegak menyamping. Nah, ini dia mesinnya. Kebetulan dia masih pakai yang 5K, yang 1500 cc. Ada yang varian 4 percepatan sama 5 percepatan. Kebetulan yang 5 percepatan. Dan mesinnya ini masih banyak rongganya, masih banyak tempat-tempat kosongnya, dan kita bisa ngeliat sasisnya dia masih pakai leather frame ya, bisa dilihat dari sini juga. Terus ini udah ada modifikasi sedikit karena dia sudah pakai CDI, karena varian yang 5K ini platinanya itu agak suka bermasalah. Dan juga ada hal yang legendaris di mobil ini, yaitu karbu Kijang ya kan. Apapun mobilnya, karbunya adalah karbu Kijang. Dibandingkan dengan Kijang Doyok, meskipun mesinnya sama, dia punya tenaga yang lebih gede, sekitar 61 horsepower. Oke, udah sih, nggak ada yang terlalu wah untuk dibahas sebenarnya. Tapi mobil ini dia punya mesin itu yang terkenal sangat bandel. Ya, samping. Kijang ini juga tersedia dua varian ya, yang KF40 dan KF50. Yang KF40 itu yang short, yang ini yang long. Ini kebetulan yang versi Nasmoko itu dia pintunya cuma ada di sebelah kiri untuk tengahnya, yang sebelah kanan nggak ada. Jadi kalau kita mau keluar masuk itu lewat sebelah kiri. Jadi kurang lebih sama seperti Hyundai Veloster ya, mobil kekinian yang pintunya cuma sebelah bagian nomor 2-nya. Nah, peleknya udah diganti, ini pakai peleknya Kijang kapsul. Dan di sini kita menemukan ini nih, ada footstep biar masuknya lebih gampang. Padahal sih nggak butuh-butuh amat, karena sebenarnya mobil ini nggak setinggi itu gitu. Terus ini bagian belakangnya. Nah, dia punya logo Kijang. Itu seperti ini ya, logo mobil zaman dulu. Dan ini tulisannya ada karoserinya Nasmoko Auto Body di sini, NAB. Terus biasanya di sini tuh ada stiker tulisannya full press body. Nah, ngomong-ngomong soal full press body, untuk yang facelift di tahun 92, itu dia sudah tidak pakai full press body lagi, dia pakai Toyota original body. Jadi udah nggak menggandeng karoseri untuk membuat bagian belakang dari mobil ini. Nah, ini kita buka ya. Oke, terus kita lihat bagian belakangnya. Kursinya ini dia pakai model hadap-hadapan, jadi nggak pakai kursi yang hadap ke depan. Nah, jadi makanya mobil ini zaman dulu laris. Kenapa? Karena bisa muat orang sekampung.
Kalau kursi ini diturunin gitu ya. Nah, kursi belakangnya ini bisa muat 2 orang. Satu kursi, karena ada 2 kursi jadi bisa 4 orang di belakang. Bahkan ya orang zaman dulu suka dipaksain jadi buat 6 orang lah ya. Makanya mobil ini kan laku banget dulu. Yang bikin Kijang booming itu ya generasi yang ini gitu. Nah, ini kalau misalnya di belakang ini nggak ada apa namanya AC gitu kan, panas banget ya. Tapi di sini kita punya kaca yang bisa digeser. Jadi gesernya itu caranya ini dipencet, habis itu ditarik. Ya, meskipun kadang-kadang suka beratnya naujubillah nih, karena karet-karetnya itu. Nah, jadi kalau misalkan jalan ada angin dari sini seger, pakai AG angin gelebuk. Terus di belakang ini nggak kayak mobil zaman sekarang yang pintu belakangnya tuh nggak ada bukaannya. Ini masih ada bukaan di sini. Sama kalau menutup kita juga bisa nutup sendiri. Jadi nggak usah tergantung sama orang di depan. Nah, cuma mobil zaman sekarang, mundurin dikit kameranya, itu udah nggak boleh pakai model kursi yang hadap-hadapan seperti ini. Meskipun ada beberapa travel gitu ya yang modifikasi Grand Max atau Luxio, ya Grand Max masih ada sih kayak gitu ya. Tapi Luxio tuh pernah ada yang dimodif. Terus waktu di tol dia tabrakan, belakangnya ditabrak, pintunya kebuka, orangnya jatuh, akhirnya meninggal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mobil ini. Waduh. Ya, jadi ini interiornya sama persis seperti yang model pickup ya. Cuma bedanya yang ini lebih komplit. Kayak misalkan kita dapat head unit di sini. Terus di sini ada asbak ya, atau buat naro duit atau segala macamnya. Dan di sini ada untuk lighter, sama di sini ada AC-nya. Dan ini biasanya kalau kita pakai malam-malam gitu ya, AC-nya tuh suka basah gitu ya karena saking dinginnya. Nah, sebenarnya buat AC-nya itu dia tombolnya tuh di sini. Tapi ini dipindah ke sini. Karena ya waktu itu katanya pernah ada masalah, jadi makanya dibikin di bawah. Terus posisi duduknya, ya mobil zaman dulu posisi duduknya nggak seenak zaman sekarang. Tapi it's okay lah ya. Dan mobil ini kebetulan sudah ditambahin power window, jadi kalau kita mau naikin atau nurunin kaca itu bisa tinggal pencet aja, nggak perlu diputer-puter. Tapi aslinya sebenarnya dia belum power window. Nah, kalau untuk yang Grand Extra yang sudah facelift itu ada varian yang pakai power window-nya. Tapi bagian kaca belakangnya ini kebetulan tidak bisa naik turun ya, yang versi ini dia masih model geser juga, sama seperti bangku baris paling belakang. Aduh, panas, keringetan ya. Oke, ini takometernya tambahan. Jadi kalau yang varian Grand Extra dia punya takometer, punya RPM di sini. Yang ini nggak ada. Dia masih kecepatan. Terus dia ada indikator-indikator. Sama di sebelah kanannya sini dia ada bensin sama untuk temperatur. Dan dia punya rem tangan, itu lokasinya ada di bagian sini. Kalau yang ini itu diputar seperti ini, baru diturunin. Kalau yang facelift itu di sini ada tombolnya, jadi kita pencet di sini baru kita bisa turunin. Oke, di sini dia rata, nggak ada apa-apa sama sekali. Sama kursinya ini kebetulan sudah dimodifikasi, sudah diganti kulitnya. Sama ini agak ada yang lucu nih. Jadi di sini tuasnya itu buat ngatur recliningnya ada di sebelah kiri, harusnya dia ada di sebelah kanan. Oke, biar lebih enak, biar lebih pas seperti ini. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan yang tidak begitu besar. Modelnya kebuka seperti itu ya. Nah, biasanya kalau mobil Kijang seperti ini tuh suka banyak yang jual apa ya namanya ya, konsol tengah. Ada yang dari plastik atau dari kayu dibikin sendiri gitu, biar buat naruh-naruh barang itu lebih gampang dan kelihatannya lebih mewah. Apalagi karoserinya kan banyak, biasanya ada yang modif-modif lagi. Dan untuk yang varian Grand Extra yang udah facelift itu dashboardnya itu beda. Jadi dia ada tambahannya lagi ke sini. Meskipun sama-sama aslinya ditaruh di tempat yang paling bawah di sini. Oke. Daripada penasaran gimana rasanya mobil ini pas kita bawa jalan, kita langsung jalan aja yuk. Oke. Sebelum kita jalan, ini mau ngasih tahu aja bahwa dia pakai seat belt. Itu dia belum model tarik, jadi masih model diatur sendiri gitu ya. Panjangnya seberapa, sama model ininya, pengaitnya. Ini juga dia bukan model yang tegak bisa diatur atas bawah, tapi dia dari kain seperti halnya kursi belakang. Ya. Nyampe gak? Oke, nyampe ternyata. Yuk kita jalan. Terus tadi ada yang kelupaan ya. Di mana sih lokasi hazard dari mobil ini? Tombolnya tuh di mana gitu? Hazardnya itu ada di atas setir, tersembunyi. Kalau kita pencet di sini, nah dia baru nyala hazardnya. Oke, sekarang kita
nyetir Kijang kotak dengan mesin 1500 cc. Yang pertama yang kita rasakan adalah mesinnya agak lumayan berisik, tapi suaranya enak gitu. Suara mesin Kijang ya. Kalau kita gas ya. Dan kalau ngomongin tenaga, jelas lebih enak yang 7K, yang 1800 cc. Yang ini tenaganya agak underpower. Termasuk juga ini, power steeringnya tuh nggak ada. Jadi dia setirnya agak berat. Apalagi kemarin katanya yang punya mobil ini bilang dia baru ganti bushing 4 biji gitu. Tapi dia salah ganti. Dia gantinya punya Grand Extra. Makanya dia jadi keras banget. Harusnya nggak sekeras ini. Harusnya lebih enteng lagi setirnya meskipun dia belum pakai power steering. Nah, mesin yang 1500 cc ini atau yang 5K ini dia bisa dikasih power steering. Tapi tenaganya jadi sangat berkurang karena nambah hidrolik lagi kan, beban ke engine-nya nambah dia. Dan juga ada yang bisa pakein ke EPS, electronic power steering, bawaannya Vios gitu, copotan. Tapi kalau pakai EPS, nanti pas lagi kecepatan tinggi di tol itu terlalu enteng. Jadi kalau EPS-nya Vios tuh katanya dia kan terhubung sama ECU-nya. Jadi kalau misalkan kenceng, EPS-nya itu bakal ngurangi intervensi. Sehingga pas di tol itu nggak seenteng waktu kita lagi di jalanan biasa ini. Oke, tapi kalau udah jalan begini sih nggak begitu berasa ya. Nah, ini larinya seperti ini. Ini ada bunyi dari takometernya, cuman ini takometernya nggak beres ya. Jadi nggak bisa jadi patokan. Cuma kalau dia sampai ke peak itu dia akan bunyi. Terus Kijang itu kan mobil pick up yang dikaroseriin jadi mobil keluarga. Otomatis shock breakernya, suspensinya ini bener-bener rasanya keras sekali ya. Kita jalan begini itu rasanya udah goyang-goyang. Aduh, jadi kemarin abis nyobain Citroen, abis itu nyobain Kijang, waduh rasanya beda banget. Ini bener-bener keras banget pas lagi jalan. Nah, kena polisi tidur, kena lubang, bledak. Tapi insya Allah kaki-kakinya lebih kuat dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang ya. Dan juga dia punya konsumsi BBM itu juga nggak irit ya, nggak bisa dibilang irit ya. Ya biasa-biasa aja lah, dibilang boros sih juga nggak terlalu, masih oke lah. Tapi kalau misalkan ditanya, remnya agak Senin Kamis. Tapi kalau misalkan ditanya, aduh. Tuh kan? Tapi kalau misalkan ditanya, yang jadi keunggulan dari mesin mobil ini itu sebenarnya bukan tenaganya, bukan keiritannya, tapi daya tahan dan spare partnya masih banyak dan juga harganya terjangkau. Sama transmisinya, ini dari gigi 3 kita mau pindah gigi 4 nih. Set. Wah, jauh geraknya. Dan dia kebetulan udah 5 speed, jadi udah bukan 4 speed lagi. Jadi kalau misalnya mobil zaman dulu itu 5 speed itu dipakai buat hemat-hematan. Bilangnya 5 speed econo power. Wah. Tapi ya, Kijang itu kalau mobil zaman dulu itu mewah loh pada zamannya ya. Maksudnya mobil zaman dulu kalau kita ngomongin minibus itu kan pasti kalau nggak Cortez 120 SS, Carry yang mobil keluarga ya. Dulu tuh belum zamannya kalau mobil keluarga misalnya mikirnya tuh pasti Avanza, Expander dulu belum ada. Jadi kalau misalkan pengen cari mobil keluarga yang murah, itu biasanya larinya tuh yang tanpa hidung. Kalau yang menengah, itu baru nyarinya yang kayak model Kijang atau Panther. Tapi ya, sampai sekarang pun juga posisinya masih sama gitu. Kijang masih kelasnya kelas menengah gitu, yang agak mewah. Kayak misalkan, dibandingkan dengan Avanza, Expander, ya Kijang itu tetap di harga 300-400 jutaan. Sama yang gue suka dari mobil zaman dulu gitu ya. Ini, kacanya itu besar-besar, pilarnya juga kecil gitu. Jadi kalau kita mau ngelihat ke kanan, kiri, depan, belakang itu gampang banget, luas. Jadi itu aja video kita kali ini tentang Toyota Kijang. Nah, ini adalah Kijang yang pertama kali yang membuat mobil ini booming dan menjadi mobil sejuta umat pertamanya orang Indonesia pada saat itu. Dan juga mobil ini itu sampai sekarang masih diteruskan. Jadi Toyota Kijang dari tahun 1970-an sampai sekarang itu masih ada, meskipun sekarang namanya sudah jadi Kijang Innova dan cikal bakal mobil dari Indonesia yang akhirnya diekspor ke luar negeri. Karena Indonesia itu pertama kali ekspor mobil itu katanya mobil Kijang ini, dan pertama kali diekspor itu ke Brunei Darussalam. Buat teman-teman yang punya kenangan bersama mobil yang tiada duanya ini,
bisa langsung komen di bawah bagaimana rasanya, pengalamannya, dan apakah kalian masih menyimpan juga bisa komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye!